Hai guys, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyari notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Thank you guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel Doni Rider King guys. Oke, kali ini gue nggak riding guys. Gue cuman mau ngebahas salah satu masih seputar racing, dan mungkin ini juga di luar sana masih banyak yang belum tahu. Dan gue mau ngebahas tentang sejarah racing. Kapan racing itu mulai diproduksi, kapan racing itu mulai launching gitu ya, keluar. Tapi gue mau ngingetin lo guys, buat yang belum subscribe channel gue, lo bisa subscribe channel gue di Doni Rider King. Support terus channel ini guys, biar gue lebih semangat lagi buat konten-konten yang lebih menarik lagi dari video sebelumnya guys. Dan gue bakalan bisa ngasih edukasi atau informasi seputar racing ya tentunya, ataupun masalah lainnya gitu di video-video gue selanjutnya guys. Makanya support terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share video gue guys. Oke? Langsung aja guys kita bahas. Jadi racing itu pertama diproduksi itu tahun 1977 guys. Dan pertama kali racing itu namanya tuh bukan langsung racing, pertama itu RX100. Dan itu kubikasinya masih 100 cc. 100 cc masih 100 cc guys, makanya dinamakan RX100. Nah, jadi RX100 ini punya spek mesin itu kubikasinya 100 cc. Pada masanya tahun 1977 itu RX100 ini udah bisa dibilang salah satu motor tercepat juga ya guys. Itu bisa top speednya mencapai 110 km per jam. Wow, gila. Beranjak dari RX100, Yamaha mengeluarkan kembali RX series itu pada tahun 1979 guys. 1979 itu Yamaha mengeluarkan RX125. RX125 ini sudah di-upgrade dari pabrikan Yamaha gitu ya, dari sebelumnya RX100. Karena RX100 itu masih mempunyai kubikasi 100 silinder, 100 cc gitu ya. Bukan 100 silinder ya. Tolol gitu. Tolol banget. 100 cc gitu. Nah, RX125 ini mempunyai spek mesinnya di atas RX100 tadi, yaitu 123 cc guys. 123 cc gitu ya, atau kubical centimeter. cc itu kebanyakan dari kubical centimeter ya guys. Jadi 1977 Yamaha mengeluarkan RX100, dan 1979 mengeluarkan RX125. Dan beranjak dari situ, dari tahun 1979 Yamaha mengeluarkan lagi guys. Dan 1980 guys, Yamaha ngeluarin lagi RX series, yaitu REK. Dan REK ini udah mempunyai spesifikasi 135 cc guys, kubical centimeter. Jadi di atas, udah di atas 125, RX125 ya. Terus dikembangkan oleh Yamaha dari tahun 1977, 1979, dan sekarang 1980 itu udah jadi 135 cc. Dan top speednya guys, top speed ini REK ini bisa mencapai 150 km per jam. Wow, gila. Pada zamannya 1980 itu udah motor wah pokoknya dah itu ya. Makanya dulu racing itu sempat dijulukin motor jambret gitu. Motor jambret karena emang larinya kenceng guys, emang kenceng larinya racing itu. Jadi ini tahun 1980 udah REK, dan spesifikasi mesinnya juga udah 135 cc guys. REK ini lebih unik ya guys. Jadi di REK ini mempunyai kedok di bagian lampunya gitu ya. Di bagian lampunya dia punya kedok gitu, kayak kalau kita anak-anak racing itu nyebutnya tuh hijab gitu. Hijab. Jadi dia lampunya itu ada kedoknya gitu. Jadi lebih unik aja gitu REK ini. Dan REK ini bertahan sampai tahun 1983 guys. Bertahan 3 tahun. REK ini bertahan 3 tahun sampai 1983. 1983 itu bertahan, masih diproduksi sama Yamaha kalau nggak salah ya, sampai 1983. Tapi di 1981 itu Yamaha juga mengeluarkan RX series, yaitu RX Special guys.
Dan RX Special ini mempunyai spesifikasi mesin 115 cc guys. RX Special ini 115 cc ini dikeluarkan Yamaha itu 1981 sebagai, ya ibaratnya RX itu masih diproduksi, tapi dia Yamaha mengeluarkan RX series juga. Dia 115 cc dan ya bukannya buat tandingan sih ya, buat ya mungkin buat pelengkap RX series kali ya gitu ya. Bodoh amat ah. Jadi ada RX, ada RX Special gitu. Cuman RX Special ini cc-nya di bawah RX karena masih 115 cc gitu guys. RX Special ini pertama keluar itu diproduksi 1981 sampai 1983 guys. Bareng sama RX itu, terus diproduksi sama Yamaha itu sampai 1983 dan akhirnya tahun 1983 Yamaha mengeluarkan RX King Cobra. Wih, ini mantep guys. Nah, ini lebih mantep guys, RX King Cobra. Wah, serem nggak tuh? RX King Cobra ini pertama kali RX King ya guys. RX King Cobra itu 1983. Ini salah satu motor legendaris banget guys. Karena namanya juga udah ngeri ya, RX King Cobra gitu. Dan nama Cobra itu sendiri diambil dari bentuk setang sama tangkinya guys. Dia itu beda. Bentuk setangnya sama bentuk setang sama tangkinya itu beda, dan setangnya itu warna hitam guys, warna hitam, makanya itu disebut itu RX King Cobra. Itu serem banget itu, dan itu mempunyai spesifikasi mesin 135 cc. Ini RX King Cobra ini mesinnya itu rakitan dari Jepang guys, asli rakitan dari Jepang, dan sementara rangkanya itu rakitan dari Indonesia. Wow, bisa gitu ya, jadi mesinnya itu asli rakitan dari Jepang. Dan ini yang menjadi salah satu incaran para kinger sampai sekarang itu ya guys ya. Blok mesinnya guys, blok mesin RX King Cobra ini tahun 1983 ini mempunyai seri kode gitu, kode serinya itu Y1 dan Y2. Itu sampai sekarang menjadi inceran buat kinger. Sampai sekarang guys, buat inceran para kingers. Dan itu harganya nggak masuk akal. Maksudnya harganya nggak masuk akal tuh, harganya bisa buat beli motor gitu guys. Kalau lo nggak percaya, harganya bisa buat beli motor kalau yang bener-bener asli bawaan motornya gitu ya, karena itu emang dari Jepang asli, dirakitnya dari Jepang asli, karena rangkanya doang yang ada di Indonesia, rakitnya di Indonesia, jadi mesinnya ada di Jepang asli. Itu inceran banget guys, inceran banget para kingers gitu sampai sekarang, apalagi buat kolektor motor gitu ya, yang tahu gitu ya, wah itu jadi inceran banget, harta karun guys kalau sekarang disebutnya gitu. Dan di generasi selanjutnya RX series itu setelah RX King Cobra 1983, Yamaha mengeluarkan lagi guys RX series itu, yaitu RXZ. RXZ itu dikeluarkan oleh Yamaha, diproduksi oleh Yamaha itu tahun 1985 pertama kali RXZ itu keluar guys, 1985. RXZ ini beda guys dari yang sebelum-sebelumnya, RX series yang sebelumnya, karena dari segi bodinya gitu ya, dari segi bodinya, model bodinya gitu beda banget. RXZ ini dia mempunyai bentuk lampu itu undercowl gitu, gimana sih bentuknya ya, seperti inilah nih ya. Nah, dan dia mempunyai model knalpot itu lebih modern dari RX King, dari RX series yang sebelumnya. Dia punya bentuk knalpot seperti ini. RXZ ini mempunyai dua versi guys, RXZ, dan yang satu lagi itu ada versi firingnya. Ada versi firingnya itu dia itu dengan dikasih nama itu RZR. Jadi beda ya RXZ sama RZR gitu. RZR itu mempunyai ada fairingnya gitu guys, ada fairing, ada sayap gitu sampingnya gitu. RZR. Mereka diproduksi di tahun 1985 guys. Dan generasi ke-8 guys setelah RXZ dan RZR itu ya, Yamaha mengeluarkan RXR guys di tahun 1988. Itu Yamaha mengeluarkan RXR. Ini generasi RX King, tapi ini kurang diminati, kurang banyak peminat juga ya guys, kurang banyak peminat juga karena memang kurang kurang laku ya pada saat itu, kurang laku lah. Kurang laku entah nggak tahu kenapa. Ini jadi RXR ini bentuk bodinya, desainnya sama banget sama RX King guys. Cuman spesifikasi mesinnya itu sama dengan RX Special, cuma 115 cc. Jadi kurang banyak diminati juga sih pada waktu itu ya RXR ini. Dan langsung aja ke generasi 9 guys. Setelah itu RX series itu mengeluarkan RX King Master di tahun 1996 guys. Ini udah mulai
agak modern ya bentuknya, desainnya gitu, agak modern sedikit gitu ya dari yang sebelumnya gitu. Ini Yamaha mengeluarkan Air King Master guys. Air King Master tahun 1996. Air King Master ini bertahan cukup lama ya guys. Dari 1996 itu bertahan sampai 2001. Sampai 2001 itu Air King Master ini bertahan karena emang ya desainnya juga udah modern. Desainnya udah modern ya. Udah nggak kelihatan jadul kayak dulu gitu ya. Udah modern. Dan ini bisa mengalahkan Air King Cobra nih guys. Dan bedanya Air King Master ini sudah diproduksi dan sudah dirakit di Indonesia seluruhnya guys. Jadi mesinnya udah dibuat di Indonesia. Jadi semuanya total full itu satu motor itu dibuat di Indonesia guys. Tahun 1996 ini. Jadi Air King Master ini bertahan 5 tahun dan perbedaannya dari RX series yang sebelumnya yaitu semua atau keseluruhannya dari mesin atau rangka atau semuanya gitu ya, full desain itu dibuat di Indonesia guys gitu. Dan generasi ke-10 guys. Nah, ini yang generasi ke-10 ini udah ranking yang udah agak modern ya, bisa dibilang gitu ya. Serinya juga itu, seri mesinnya itu udah YP ya, YP1, YP2 gitu kan. YP1, YP2 bukan Y lagi, karena Y lagi tuh udah Y itu langsung dari Jepangnya ya. Semenjak tahun 2002 itu ranking itu udah bloknya itu udah seriesnya udah ganti ya, YP1, YP2 ya, YP1, YP2. Belum ada lumayan guys. Dan terus setelah tahun 2002 itu ada 2003, 2004, 2005 dan mulai dari tahun 2006 itu King New itu udah beda banget guys. Udah beda banget karena pada waktu itu tahun 2000-an ya, tahun 2002 itu King itu terbentur masalah regulasi emisi guys. Karena emang dari asapnya itu kan namanya 2 tak gitu kan, ngebul gitu asapnya gitu dari knalpot King gitu ya. Itu terbentur regulasi emisi guys. Jadi sempat waktu itu tahun 2000-an ya, tahun 2002 gitu King itu motor 2 tak lah, khususnya motor 2 tak itu nggak boleh ada di jalan raya, khususnya di Jakarta gitu apalagi ya. Dan sempat turun drastis banget itu guys harganya. Sempat turun banget drastis karena waktu itu tuh sempat harga itu dijual, harga jualnya itu berkisar sampai 2 juta, 3 juta kalau nggak salah ya. Anjlok banget pokoknya harganya, anjlok banget guys. Anjlok banget harganya. Dan sampai 2006 itu pertama King New itu dia beda banget guys. Knalpotnya itu gede gitu. Knalpotnya gede nih seperti ini. Nah, knalpotnya beda gitu ya. Dari knalpotnya itu dia nggak ngeluarin asap dan suaranya itu nggak terlalu berisik gitu dari sebelumnya gitu. Ibaratnya apa namanya ya, adem banget gitu, adem di kupingnya juga adem gitu. King New itu ya, King New. Dan tahun 2006, 2007, 2008 dan terakhir itu tahun 2009 guys. Tahun 2009 kalau nggak salah bulan November itu ya, terakhir banget King itu keluar itu ya, tahun 2009. Dan itu kalau nggak salah di daerah mana gitu itu sampai laku 70 juta lebih guys. Edan tahun laku 70 juta lebih karena itu emang Kingnya masih originalan banget, masih standar banget. Itu laku 70 jutaan lebih. Wow. Itu 2009 bulan Oktober itu limited edition karena itu memang terakhir. Yamaha series itu, Yamaha itu mengeluarkan RX series itu terakhir banget. Itu udah diakhiri banget tahun 2009 guys. Dan akhir perjalanan King itu RX series itu tahun 2009 guys. Itu sekilas informasi dari gue ya guys. Kurang lebihnya itu gue mohon maaf. Kalau emang ada yang kurang atau ada yang salah mohon diralat. Karena gue itu sepengetahuan gue itu seperti itulah ya gitu. Apa yang gue tahu itu tentang RX series, tentang sejarah King yaitu apabila ada yang kurang, apabila ada yang salah tolong dilarat, di komen aja nggak apa-apa. Dikritik aja nggak apa-apa karena itu bisa membangun buat gua gitu guys. Sekali lagi manusia ada tempatnya salah dan hilaf. Gua mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada informasi yang salah dari gua atau dari kata-kata yang kurang mengenakan gitulah ya dari kata-kata gua di video ini. Gua mohon dimaafkan guys. Sekali lagi guys, subscribe terus dan dukung terus channel gue ini supaya bisa memberikan edukasi atau informasi buat kalian semua guys, khususnya di seputaran King atau apapun itu. Jadi biar gue tambah semangat lagi guys. Terus subscribe channel gue guys, dan buat lo yang udah subscribe channel gue doakan Allah memberikan segala kebaikan buat kalian semua guys. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Salam dari gue, Doni Rider King. See you, bye.